Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan saya Ina Angriani, NIM saya 430141950. Saya berasal dari Universitas Negeri Semarang dengan prodi Pendidikan Kimia 19C. Pada video kali ini saya akan membahas tentang equilibria in electrochemical cells. Nah, berhubung banyaknya sekali materi yang terdapat di equilibria in electrochemical cells, saya hanya membawakan beberapa subbab. Yang pertama ini saya akan membahas tentang definisinya, yang kedua ada diagram sel, yang ketiga ada sel Daniell, yang keempat ada energi Gibbs dan potensial sel, dan yang terakhir adalah potensial elektroda. Yang pertama adalah definisi. Sel elektrokimia adalah suatu alat yang mampu menghasilkan energi listrik dari reaksi kimia atau menggunakan energi listrik untuk menjalankan reaksi kimia. Sel elektrokimia sendiri tersusun dari dua material penghantar atau konduktor listrik yang disebut dengan katoda dan anoda. Sel elektrokimia yang menghasilkan arus listrik disebut dengan sel volta atau sel Galvani, dan sel yang menghasilkan reaksi elektrolisis disebut dengan sel elektrolisis. Selanjutnya ini ada potensial listrik. Ini berikut adalah rumusnya, di mana potensial listrik sama dengan W per Q, di mana W adalah energi listrik dan Q merupakan muatan listrik. Potensial listrik suatu titik dalam ruang didefinisikan sebagai usaha yang dikeluarkan untuk membawa suatu satuan muatan positif dari tak terhingga, di mana potensial listrik adalah 0. Selanjutnya ini ada diagram sel. Seperti yang kita ketahui bahwa diagram sel ini nama lainnya notasi sel volta. Nah, untuk penulisannya sendiri menurut IUPAC, yang pertama ini notasi sel terdiri dari anoda dan katoda. Yang kedua, tanda dua garis 2 adalah jembatan garam untuk memisahkan fase yang berbeda. Yang ketiga ada tanda dengan garis 1 adalah batas fase untuk memisahkan fase yang berbeda. Yang keempat ada tanda koma. Tanda koma sendiri digunakan untuk memisahkan spesies-spesies dalam fase yang sama. Yang kelima yaitu elektroda anoda terletak paling kiri dan elektroda katoda berada paling kanan. Yang terakhir elektrolit inert tidak ditulis. Nah, berikut ini merupakan contoh penulisan notasi sel volta. Dapat dilihat ada 3 contoh ya. Yang contoh pertama ini merupakan contoh dari Zn dan Cu. Dituliskan ada yang secara utuh dan juga ketika sudah disingkat. Sel Daniell adalah jenis sel elektrokimia yang ditemukan pada tahun 1836 oleh John Frederick Daniell, yang merupakan seorang ahli kimia dan meteorologi Inggris, dan terdiri dari pot tembaga yang diisi dengan larutan tembaga 2 sulfat, di mana direndam wadah gerabah tanpa gelas diisi dengan sulfur asam dan elektroda seng. Dalam sel Daniell, elektroda tembaga dan seng dicelupkan dalam larutan tembaga 2 sulfat dan seng sulfat berturut-turut. Di anoda, seng teroksidasi berdasarkan reaksi setengah sel seperti berikut, yakni Zn menjadi Zn2+ plus 2-. Dan di katoda, tembaga tereduksi berdasarkan reaksi setengah sel seperti yang terdapat pada slide, dan total reaksi dalam sel juga dapat dilihat pada slide. Untuk reaksi setengah sel dalam sel Daniell ini dapat dilihat ada persamaan orisinalnya, reaksi setengah sel anoda pada Zn dan reaksi setengah sel katoda pada Cu. Selanjutnya ini adalah energi Gibbs dan potensial sel. Perubahan energi bebas delta G merupakan ukuran kespontanan suatu reaksi kimia pada suhu dan tekanan yang tetap. Potensial sel juga menunjukkan kespontanan suatu reaksi. Nah, sehingga hubungan potensial sel dengan energi bebas adalah delta G sama dengan negatif NFE.
di mana N merupakan jumlah mol elektron yang terlibat dalam reaksi, delta G merupakan energi bebas Gibbs, F merupakan tetapan Faraday, dan E merupakan potensial sel. Nah, karena nilai N dan F adalah bilangan positif, maka nilai E yang positif akan menghasilkan nilai delta G yang negatif. Jika reaktan dan produknya dalam kondisi yang standar, maka dapat dirumuskan delta G derajat sama dengan NFE derajat. Karena nilai delta G derajat berkaitan dengan tetapan kesetimbangan K, maka dapat dirumuskan delta G derajat sama dengan negatif RT ln K. Untuk yang selanjutnya ini dapat diteruskan dari rumus yang tadi, itu delta G sama dengan minus NFE. Nah, untuk E-nya sendiri didapatkan hasil akhir, yaitu E sama dengan RT per NF dikali dengan ln K. Selanjutnya ada potensial elektroda. Nah, arus listrik yang terjadi pada sel volta ini disebabkan elektron mengalir dari elektroda negatif ke elektroda positif. Hal ini disebabkan karena perbedaan potensial antara kedua elektroda. Andaikan kita itu mengukur perbedaan potensial antara dua elektroda dengan menggunakan potensiometer ketika arus listrik yang dihasilkan mengalir sampai habis, maka akan diperoleh nilai limit atau perbedaan potensial saat arus listriknya nol, yang disebut juga sebagai potensial sel. Untuk perbedaan potensial yang diamati bervariasi dengan jenis bahan elektroda dan konsentrasi serta temperatur larutan elektrolit. Sebagai contohnya, untuk sel Daniell bila diukur dengan potensiometer, beda potensial pada suhu 25 derajat Celcius saat konsentrasi ion Zn2+ dan Cu2+ sama adalah 1,10 volt 10 volt bila elektroda Cu2+ dalam sel Daniell diganti dengan elektroda Ag+, potensial sel adalah 1,56 volt. Jadi dengan berbagai kombinasi elektroda dapat menghasilkan nilai potensial sel yang sangat bervariasi. Potensial sel yang terdiri atas pasangan elektroda hidrogen atau standar dan elektroda Zn2+ adalah minus 0,76 volt. Bila elektroda Zn2+ diganti dengan elektroda Cu2+, maka besar potensial selnya menjadi plus 0,34 volt. Reaksinya dapat dilihat pada slide. Karena besarnya potensial elektroda hidrogen sama dengan 0 volt, maka potensial reduksinya Zn dan Cu dapat ditentukan sebagai yang ada di slide. Potensial reduksi sendiri menunjukkan kecenderungan untuk menerima elektron. Jadi berdasarkan potensial elektroda yang sudah ada pada slide sebelumnya, potensial elektroda Zn bernilai negatif, menunjukkan bahwa Zn2+ lebih sukar untuk menerima elektron atau direduksi dibanding dengan H+, dan Cu bernilai positif, menunjukkan bahwa Cu2+ lebih mudah untuk menerima elektron atau direduksi dibandingkan dengan H+. Nah, semakin sukar untuk direduksi berarti semakin mudah untuk dioksidasi, dan sebaliknya semakin mudah direduksi berarti semakin sukar dioksidasi. Karena besar potensial oksidasi berlawanan dengan potensial reduksi, maka hasilnya terdapat pada slide. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi.